Udah standby semua teman-teman? Udah Pak, Wih, Mas Robi paling Selamat semangat. malam, Panas. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? baik Pak. Wih, nggak ada yang on cam nih. Gelap Pak, nggak bisa on cam Pak. Baik Pak kabarnya. Oh iya, iya, siap, 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 Mas Dina, siap. Di sini yang konversi udah kenalan belum? Ada nggak? Nggak ada ya? Saya Versi saya, konversi, Pak. Pak. Siap, siapa aja? Mas Dino ya? Ya, Sama, Indrawan, Pak. sama Indrawan ya? Oh, sudah nanti perkenalan diri dulu ya. Mas Dino sama Mas Indrawan ya. ya. Ke teman-teman kita ya. Red. Bentar, Pak. Kamera saya error. Bentar, saya restart dulu. Oke. Mas Andika nggak ada. Mas Andika apa nih? Di regular atau eksekutif? Mas Andika belum ada ya? Oke. Siapa? Saya karyawan juga, Pak. Belum perkenalan. Siapa ini? Oh iya Mas Andik ya. Oh iya Mas Andik Ya. ya. Iya, Mas Andik ya. Jadi yang konversi yang belum kenalan, kenalan dulu ya ke teman-teman kita ya. Ada Mas Andik, ada Mas Ananda, ada Mas Fadil, ada Mas Indrawan, ada Pak Miftah ya. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Udah pada kumpul belum nih? Tadi lu tes dulu teman-teman udah pada kumpul belum nih? Udah 48 sih Pak nih anggota di Zoom. 48 masih ada di jalan semua itu. Nonton bola kayaknya Masih nih, di Pak. jalan semua itu yakin saya nih Oh iya, Barca, nonton bola jangan-jangan nih. belum ada yang bersuara ini. Halo Pak. Pada titip Hadir Pak, nama hadir, doang hadir, gitu. hadir. Tuh kan kalau dipanggil baru bilang tuh. Kalau dipanggil baru di jalan semua itu. Aduh. Padahal ada teman baru kita nih. Luar biasa. Naswil aja belum ada suaranya nih. Mas Ipando belum ada suaranya. Mas Purba apalagi nih. Biasa aktif nih. Ini gak ada suaranya nih. Jangan-jangan lagi nyiapin proyektor kali nih buat nobar. Curiga Ngobrol saya Pak, ada lagi nyiapin. dangdut. Lagi dangdut Pak, tadi di grup sharingnya dangdutan mulu Pak. Oh iya, di Emang iya. sebelah dia malah dangdutan. Orang lagi pusing mikirin soal, wah malah dangdut. Oh, pantesan. Udah nih, udah banyak nih standby nih. Boleh, silakan. Siapa dulu? Mau Mas Dino dulu boleh, silakan. Udah boleh Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dino Ananda Saputra. Saya konversi dari D3 Teknik Komputer. Sebelumnya kuliah di Politeknik Negeri Padang 4 tahun yang lalu ya. Ya, nggak usah disebutin lah berapa tahun yang lalunya. Kalau saat ini eh, saya bekerja sebagai IT infrastruktur di salah satu bank swasta di Bintaro. Nah, dan saya tinggal di daerah Citra Raya di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Oke, Itu aja Mas mungkin. Ya, Dino. saya perkenalkan. Ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya nggak sama Mas Dino nih? Nih, kebiasaan kalau yang konversi ini banyak experience-nya nih. Tuh, ditawarin ngopi tuh, katanya ngopi Balaraja tuh, deket. Di sinilah ke Citra Raya lah, yang dekat, yang banyak tempat kopinya. Oke, makasih Mas Dino. Dilanjut, yang lain. Halo, perkenalkan saya Indra dari Prodi TI ya. Hmm, Hmm, saya juga mahasiswa eksekutif dari pindahan dari tahun 2000 malah. Baru masuk kuliah lagi di 2024-nya. Oke, oke, terima kasih. Oke, terima lanjut. kasih Pak. Terima kasih Bapak. Siapa yang belum? Mas Ini, Andik. Pak. Yuk, yuk teman-teman, perkenalkan saya Andik Maulana dari pindahan D3 PENS, jurusan Elektro. Saat ini saya kerja sebagai sysadmin dan cyber security.
Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi yang belum? Adil, udah Mas Padil. Mas Mita udah. Yang belum hadir itu ada siapa yang dari satu lagi itu ada Mas Andika. Ada orangnya? Belum ada. Saya tuh. Mas Andika. Nih namanya ya, nama Zoom-nya ya, dikasih prodinya ya teman-teman ya. Yang belum ada nih, Mas Sultan, nama Zoom-nya kasih nama prodi ya. Belum ada nih yang belum ada prodinya dikasih prodinya ya. Bila masih di jalan takut nggak kedengeran absennya. Absennya ini dia. Absennya di grup. Nah ini absennya ya. Yang konversi udah masuk grup belum? Iya, oke Pak. Saya belum masuk, Belum, Pak. Pak. Kan baru masuk lagi, Pak. Kemarin libur infonya, Pak. Nih, nah grupnya nih. Ntar saya bisa copy gak nih linknya nih. Kalau nggak bisa nanti minta tolong sama teman-teman ya. Oh nggak bisa, saya copy linknya. Pak, untuk tempat absennya itu di lab satu atau di lab berapa ya, Pak? Udah saya kasih tambahan online. Zoom. Oh, oke, Pak. Baik. Ya, coba dilihat lagi ya. Ini absen di sini yang belum masuk grup siapa? Ya, Pak. Saya belum, Saya Pak. Pak, saya Pak. Ayo diimpit. Syahrul belum ada nih. Syahrul nih kemana nih? Jalan Pak. Jalannya. Yang bisa Apa bantu namanya? impit-impit ya. Sistem manajemen. Adminnya siapa nih adminnya nih? Syahrul doang ya? Oh ya Syahrul doang ya? Saya juga admin ya. Nah, masa saya nggak bisa ngopi linknya ya? Oh, nggak masuk di dalam community ini ya? Linknya. Oke ya, saya copy dulu linknya ya. Yo, masuk. Di chat ya, saya kirim ya. Nah, Absennya ya, ini absennya yang ini ya. Belum ada ya absennya ya. Absennya itu berarti saya kirim ulang dong nih. Nah, saya kirim ulang. Ini absensinya nih. Ini absennya nih, udah ada nih nih. Yang baru masuk grup ya, yang baru masuk grup. Absensinya. Mana ya, ini ya, ini ya. Dah ya, absen udah terima semua ya. Absen dulu ya. Coba saya cek absennya. absen yang di deskripsi grup ini kan, Pak? Ya, tuh. Nah, ini masuk ya tuh ya, udah mulai pada masuk ya, yang belum absen absen dulu.
Untuk nomor 5 apa lagi? Kita hari ini belajarnya tentang data basis data ya. Basis data nanti teman-teman akan diminta untuk latihannya teman-teman menganalisa sistem file tradisional yang mana lalu nanti teman-teman diminta rancangan untuk sistem basis datanya file basis data seperti apa ya teman-teman semua ya. Jadi nanti hari ini kita akan ada penjelasan sedikit terkait apa itu file tradisional, apa itu file basis data ya teman-teman ya. Maaf Pak, semesternya nih saya ngambil sesuai ini aja ya Pak, yang di KRS aja ya Pak, Kenapa? Kenapa? semesternya. Kalau yang dari konversi Pak, kan kita ngacak tuh Pak. Semesternya. Ya, Semesternya ngambil yang dari KRS aja. Itu kalau nggak salah semester 5 apa 3 itu? semester 3 sih Pak di Ya udah KRS-nya. semester 3 ya, semester 3. Udah Pak. Materinya saya share dulu ya, di grup aja ya. Kita baru 2 kali ketemu kan ya, kemarin kita libur kalau nggak salah ya. Kenapa saya tutup lagi ya grupnya ya. Oke, kalau ada yang belum masuk grup, ada yang kendala, absensi atau masuk grup, nanti tolong dikasih tahu saya ya teman-teman ya. Nah, materi saya share di grup ya. Oke, udah terima semua ya. Oke. Oke, aman ya. Absensi aman ya, teman-teman. Nggak ada kendala ya. Oke, baik. Kalau gitu kita ini aja ya. Udah pada standby semua berarti ya. Oke, Mas Harul udah masuk ya. Kepala suku kita nih. Luar biasa emang. Oh iya, buat ketua konversi nanti untuk ketua kelasnya kita punya Mas Harul ya. Jadi jadi dibantu oleh teman-teman TI lainnya nih seperti Mas Arjuna dan juga yang lainnya ya. Oh iya, nanti dibantu ini juga apa namanya bikin kelompoknya ya, yang konversi ya. Jadi gabung ya. Mas Dino dan juga teman-teman yang lainnya konversinya ya. Kalau nggak salah kita kemarin punya 3 pilihan ya. Udah dipilih dulu belum itu? Mau bikin apa itu? Belum ya? Wah, belum ada info nama grupnya ya di grup ya. Info nama kelompoknya belum ada ya. Pembagian kelompoknya aman nggak Mas Harul? Aman ya? Kita satu kelompok itu satu semester Pak, jadi nggak berubah kelompoknya. Ini nggak maksud di info di sini Mas Harul nih biar saya tahu nih yang belum dapat kelompok siapa. Yang SI, IF dan lain-lainnya juga yang konversi nih. Oke Pak, nanti saya Hmm, kasih listnya. di list di sini ya. Jadi biar tahu nanti yang belum dapat kelompok siapa, yang udah dapat siapa. Yang belum ada kayaknya.
Oke. Oke, kita kurang lebih buat yang baru masuk ya kemarin itu kita mata kuliah sistem manajemen basis data itu kita akan mulai merancang, kita menganalisa terlebih dahulu kita menganalisa ya sistem PL tradisional, nantinya kita akan merancang suatu basis data yang mana perancang basis data itu kita menggunakan model-model yang digunakan dalam perancang basis data seperti model relasional. Nanti teman-teman akan mengenal yang namanya normalisasi basis data juga nanti juga akan ada bahasa sedikit terkait bahasa-bahasa dari BMS seperti DDL, DML, DCL ya. Nanti untuk penggunaan teman-teman perancangannya itu, kalau kecepatan bilang ya, desainnya teman-teman bisa menggunakan tool online ya, seperti database designer. Oke, nanti teman-teman untuk namanya kalau teman-teman ingin mencoba menerapkan perancangan teman-teman hasil perancangan database teman-teman menjalankan ke dalam aplikasi silakan teman-teman bisa menggunakan yang sudah terinstall di teman-teman yang misalkan seperti SMPP ya yang mana SMPP itu di dalamnya yang kita gunakan adalah MySQL-nya nanti ya teman-teman ya itu kita menggunakan SQL di situ ya teman-teman ya nanti itu jika teman-teman ingin menuangkannya ke dalam aplikasi ya hasil perancangan yang telah teman-teman gunakan ya kalau untuk perancangannya kita nanti bisa teman-teman atau kita ya teman bisa menggunakan database designer ya untuk online ya teman-teman ya. Jadi untuk yang baru masuk kalau konversi ya teman-teman ya. Jadi nanti kita gambar seperti itu ya. Kita menganalisa. Belum, ini baru penjelasan ini aja ya Mas Salman ya. Jadi kan yang baru masuk atau apa, nanti kurang seperti itu ya. Buat anak ya, gambaran profil kita secara utuh ya. Terus jadi juga kalau nggak salah ada beberapa pilihan ya teman-teman ya. Untuk yang kelompok yang jadi silakan teman-teman tentukan kelompoknya eh, berapa kalau nggak salah minimal berapa tuh kemarin saya beli lupa tuh nanti infonya saya kasih masalah kalau tiga ya minimal tiga ya jadi bikin kelompoknya nanti digunakan untuk kebutuhan tugas kelompoknya teman-teman ya UTS dan juga UASnya nanti ya teman-teman ya nanti ada presentasi di UTS di UASnya terkait tugas kelompok yang teman-teman kerjakan ya. Kalau yang pembuatan tugas kelompoknya, aplikasi nanti teman-teman diminta untuk merancang basis data yang mana teman-teman ada gambaran kasusnya misalnya ingin merancang basis data karena teman-teman menganalisa ada suatu misalkan di suatu perpustakaan masih menggunakan sistem file yang tradisional atau teman-teman mencoba memberikan solusi dengan yaitu perancangan basis data yang teman-teman rancang ya teman-teman semua ya dengan menggunakan model-model yang ada dalam perancangan basis data itu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Gambaran ilustrasi kita secara utuh ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang baru masuk konversi? Gimana, aman? Kalau kemarin ini udah saya jelaskan ya ke teman-teman yang masuk ya. Yang konversi ada pertanyaan? Aman, Pak. Nanti pokoknya Aman, Pak. kita akan langsung di ini ya, dalam kelompoknya dibentuk aja ya, nanti teman-teman ya di grup ya. Nanti tunggu informasinya dari Mas Sahrul terkait kelompok yang sudah di list oleh Mas Sahrul ya. Nanti disesuaikan aja ya. Buat SI juga ya, IF ya. Oke, baik. Kita kalau hari ini kita akan belajar pertama dari kita dulu ya karena kita baru yang ke versi kedua ya. Kalau Sarman libur ya. Nanti teman-teman diminta untuk latihannya itu teman-teman cari suatu sistem file yang tradisional. Nanti teman-teman diminta untuk memberikan contoh rancangan basis data ya teman-teman semua ya. Jadi nanti kurang lebih gambaran data seperti itu ya. Oke baik, selamat malam teman-teman semua. Kita mulai aja perkuliahan kita pada hari ini terkait sistem manajemen basis data ya teman-teman semua ya. Oke. Ya ada pertanyaan ya? Aman ya, saya sudah aman ya buat yang konversi atau yang lainnya ya kelompok juga aman ya. Oke, kita lanjut. Ya ini. Kalau saya kemarin saya menawarkan bikin ini juga sih, tapi nanti nggak apa-apa deh, aplikasi aja deh. Nah, baik. Kalau di sini kita hanya akan bahas sedikit terkait sejarah basis data, lalu ada perbedaan sistem file tradisional dengan sistem file basis data dan juga keterbatasannya.
Nanti kita akan bahas terkait konsep dasar basis data, ada istilah-istilah dasar, dan juga komponen basis data ya teman-teman semuanya. Berikutnya ada keuntungan dan juga kerugian menggunakan basis data. Nanti ada sedikit penjelasan terkait apa saja pengguna basis data ya teman-teman semua ya. Dan nanti di sini istilah-istilah dasarnya seperti nanti yang tadi saya sebutkan juga secara utuh, nanti teman-teman akan mengenal istilah-istilah seperti entitas, atribut, dan juga lain-lainnya teman-teman semua ya. Jadi kita akan mulai dari awal dulu, yaitu ada kita apa sih sistem PR tradisional itu dan apa sih sistem PR basis data itu ya teman-teman semua ya. Oke. Ya, ini sejarahnya pada tahun 50-an dan 60-an. Pertama kali itu adalah magnetic tape ya. Ini tugas penulisan datanya seperti pengkajian diotomatisasi ya. Dengan data disimpan dalam tape. Pengolahan data terdiri dari membaca data dari satu atau lebih tape dan menulis data ke tape baru. Tape dan ukuran data yang dapat dibaca secara berurutan ya. Dan ukuran data jauh lebih besar daripada memori utama. Dengan demikian, program penulisan data dipaksa untuk menguras data dalam urutan tertentu ya, dan membaca dan menggabungkan data dari kaset dan tumpukan kartu. Ini saya izin baca ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya dari tahun 60-an dan juga 70-an, pengguna hard disk secara luas pada akhir 60-an mengubah skenario pemrosesan data secara besar-besaran karena hard disk memungkinkan akses langsung ke data ya. Posisi data pada disk tidak penting karena setiap lokasi pada disk dapat diakses hanya dalam puluhan mil di detik. Data dengan demikian dibebaskan dari tirani urutan dengan disk, jaringan, dan database hierarkis dapat dibuat yang memungkinkan struktur data seperti daftar dan pohon disimpan di disk ya. Program dapat membangun dan memanipulasi struktur data ya ini ya teman-teman semua ya. Oke, ini jatuh dari 80-an. Meskipun cara akademis menarik, model relasional pada awalnya tidak digunakan dalam praktek karena dianggap merugikan kinerja. Database relasional tidak dapat menandingi kinerja jaringan yang ada dan database hierarkis itu berubah dengan sistem ARC, proyek Robust di IBM Research yang mengembangkan teknik untuk membangun sistem basis data relasional yang efisien ya. Berikutnya ada awal 90-an mulai dikenalkan bahasa SQL ya. Dirancang terutama untuk aplikasi mendukung keputusan yang bersifat query intensif, namun andalan database pada 80-an adalah aplikasi proses transaksi yang update intensif. Berikutnya pada tahun 90-an, peristiwa tahun lalu adalah ledakan pertemuan W, basis data dikerahkan jauh lebih luas daripada sebelumnya. Sistem basis data sekarang harus mendukung tingkat penyelesaian transaksi yang sangat tinggi serta keandalan yang sangat tinggi dan ketersediaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu yang berarti dari waktu untuk aktivitas malam terjadwal ya. Sistem basis data juga harus mendukung antar muka web ke data ya teman-teman ya. Oke, mulai tahun 90-an. Lalu dimulai pada tahun 2000-an, pada tahun 2000-an muncullah XML dan bahasa query terkait query sebagai teknologi database baru. Meskipun XML banyak digunakan untuk Laude join grup dulu ya nih ininya ya. Nah, saya share ulang nih Laude. Oke. Jadi, meskipun XML bagi digunakan untuk pertukaran data serta untuk menyimpan type data kompleks, tentu data berdasarkan masih merupakan inti dari sebagian besar aplikasi database skala besar. Dalam periode waktu ini, kami juga telah menyaksikan pertemuan teknis, komputasi otonom, atau admin otomatis untuk minimalkan upaya administrasi sistemnya. Periode ini juga melihat pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan database open source, ya, khususnya PostgreSQL dan MySQL. Jadi, pada 2000-an sudah mulai ada pertumbuhan di antara di SQL ini, PostgreSQL dan juga MySQL. Oke. Oke, berikutnya kita lanjut ya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam definisi aplikasi basis data, objektif basis data ya teman-teman semua ya. Di sini adalah DBMS, Database Management System, yaitu sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database. Ada juga application program, yaitu sebuah program komputer yang berinteraksi dengan database dengan mengeluarkan permintaan program yang sesuai. Biasanya pernyataan SQL ke DBMS ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya apa saja objektif basis data itu ada kecepatan dan kemudahan, ada efisien ruang penyimpanan, ada keakuratan, ada keamanan. Ada terpeliharanya keselarasan data. Berikutnya data dapat dipakai secara bersama ya teman-teman dari DBMS itu ya sistem software ya. Semua ya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke yang ini kita yang nanti akan latihannya.
Perbedaan sistem file tradisional dengan sistem file basis data ya teman-teman semua ya. Jadi file tradisional yaitu kumpulan program aplikasi yang melakukan layanan untuk menggunakan sistem seperti pembuatan laporan setiap program, mendefinisikan dan mengelola datanya sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya sistem basis data yaitu suatu kumpulan file-file yang mempunyai keterkaitan antara satu file dengan file lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Sudah ada yang tahu perbedaan antara tradisional itu contohnya apa? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Atau suara saya putus ya? Kecepatan ya? Putus nggak? Enggak Pak, lancar Pak. Lancar hari ini. Ya, cuman lagi pada fokus nobar Hari kali ini ya. lancar kayak Pak. Lagi pada nobar kali ya. Lagi nonton bola, Pak. Pantesan. Wah, ini bahasa saya. Ya Pak. Ya, udah dah, saya izin baca dah ya. Udah. Ya udah, Itu di jadi kantin juga lagi nobar, Pak. lagi nobar di mana ini? Di kantin, Pak. Di kantin siapa ini? Si Robi. Enggak, Pak. Saya di ruko, Pak. Oh, di ruko. Oh, jangan lagi pada nobar ini, saya curiga nih. Jadi PL tradisional itu ya udah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa ya, saya ini aja ya. Nanti silakan teman-teman dilanjut aja yang ngerjain datanya. Jadi PL tradisional itu misalkan di dalam suatu perpustakaan ya kita masih kan ada beberapa Kayak ya, form-form ada berkas tadi. gitu ya Pak. Kenapa? Kayak form-form berkas manual gitu ya Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi misalnya si contoh, Pak Purba gimana Pak Purba? Ini ya kalau menurut pemahaman saya boleh nggak Pak? Boleh Sebelum silakan, menutup. nggak apa-apa. Ayo sebelum. Jadi kalau yang saya pahami nih yang selama ini sama yang sebelum-sebelumnya mungkin pernah juga belajar sedikit-sedikit kalau tentang data yang masih tradisional itu tuh seperti cara manual kita sebelum-sebelumnya tuh. Jadi semua mulai dari misalkan kita sampelkan mungkin kayak klinik lah ya, klinik misalkan pendaftaran, datang pasien, pendaftaran. Mereka harus ngisi form-form dulu tuh, formulir-formulir pendaftaran, data data pasien segala macam keluhan. Terus nanti setelah mereka masuk ke antrian, nanti di keperawatan juga ada form lagi, form-form kesehatan dari perawatan gitu kan. Itu formnya secara terpisah, jadi datanya secara terpisah-terpisah. Dokter pun juga kayak gitu. Nanti resep obat pun informasi obatnya juga ada form-formnya. Jadi semuanya itu datanya masih secara terpisah, Pak. Sedangkan untuk basis data yang udah terintegrasi atau yang tersentralisasi itu dia udah dibuatkan satu sistem yang ketika data masuk dari mulai sistem pendaftaran sampai nanti ke keperawatan dan ke dokter itu si perawat sama dokter itu udah dapat datanya langsung dalam dalam satu dashboard mungkin misalkan gitu Pak. Oke, ada lagi punya pendapat lain? Lain dari Mas Dino. Boleh, nggak apa-apa. Kita ini ya, sharing-sharing ya, sambil nonton bola nggak apa-apa. Tidak ada? Sudah paham semua ya tradisional apa ya? Oh, kayaknya hampir 100% ini nonton bola semua ini feeling saya ini. Wah pelanggaran tuh. Pelanggaran ini. Saya nggak Enggak, Pak. melanggar, Pak. Saya masih bekerja, Pak. Masih kerja. Lagi kerja, Pak. Oh, lagi kerja ya. Siap, 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 siap. Saya juga lagi kerja, Pak. Masih banyak budgeting ini, Pak. Belum selesai. Mantap, mantap, Jos. Oke, saya jawabnya Pak Dino dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Dino ya. Tapi lebih ya ini paling paling enggak walaupun dimasukin ke kertas kan belum tentu dia tidak dimasukkan ke komputer ya. Jadi kita masuk ke komputer, jadi datanya itu betul-betul misalkan tadi di rumah sakit ya, jadi masukin data pasiennya masih bentuknya itu dia tidak saling berrelasi lah kalau kita nyebutnya ya kalau lebih seperti itu ya. Ya. Kaget. Boleh ya? Mic-nya bocor.
Ngajak ngasih info gol kayaknya itu. Ya, kalau ini seperti ya Mas Dino ya, gambarannya ya. Ya, ya. Jadi misalkan kita simpen di mana gitu di Excel ya, atau sama seperti yang kita sedang jalani sekarang nih, absensi kita ya teman-teman semua ya, absensi kita itu kan masih manual ya, itu belum Ya. berrelasi kemana-mana ya teman-teman semua ya. Jadi bagaimana cara supaya jadi sistem PL yang basis data ya teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, yang lain Berarti gimana? kuncinya di relasi ya, Pak? Betul, harus saling berrelasi yang database itu lebih baiknya ya. Hmm, Oke. Karena kan dalam satu ruang lingkup kalau tidak saling berrelasi nanti kita seandainya butuh file ini harus cari lagi ini mana nih harus dibaca harus kita ulang lagi kayak gitulah nyari-nyarinya lah. Ya, Mas Dino ya. Oke, Pak. Ada teman-teman yang lain gimana? Punya pendapat? Wah, Tidak ada beneran pada nobar ini makanya. pelanggaran ini. Gak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman pertemuan berikutnya. Oh iya, satu lagi ya tambahannya buat yang konversi. Kita biasanya latihan-latihan ringan itu kita review di pertemuan berikutnya. Batas pengumpulannya itu sebelum pertemuan berikutnya ya. Untuk yang konversi ya, tambahan lagi ya. Latihannya yang dari ini, Pak, e-learning itu, Pak. Betul, enggak latihannya ada di materi. Oh, ada nih materi. Oke. Mm-mm. Jadi latihannya itu latihan ringan nanti dikumpulkan di link Google Drive aja lah yang nanti dibantu buatin nama Mas Arul ya. Batas pengumpulannya itu biasanya kita sebelum pertemuan berikutnya. Oke? Saya Oke, mulu Pak, Pak. setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju Soalnya ya? kalau email pengalaman email ternyata nggak bisa masuk, Pak. Emailnya ITTS, Pak. Betul, saya juga sebetulnya kan mencegah itu juga kan. Jadi ibaratnya kan kita pakai yang udah bisa lancar aja kan. Betul gak Pak Purba? Iya, saya UTS sama UAS jadi nggak masuk gara-gara email TTS nggak mau terima domain privat. Mata kuliah siapa itu Pak Purba? Pak Taufik, Pak. Waduh, hampir semua dong berarti. Kalau kalau nggak salah kemarin Pak Ono udah ada coba scan, harusnya domain ITTS sudah terdaftar di Google dah. Kemarin kita ada simulasi gitu lah baca domain ITTS. Katanya salah satunya buat itu supaya Google udah bisa nerima email dari ITTS. Ya, baru aja sih itu. Kan Baru sih kayaknya itu. UTS sama UAS-nya udah lama, udah Juli, udah lewat, udah dikeluarin nilai kita nggak ngimpulin statusnya. Cuman gara-gara Hmm. email TTS nggak tuh bisa terima dari kita. Kayak Oh, jalur Sabar aman ya aja Om sih ya, Pak. sabar Ya, ya, sabar, sabar. Google Drive aja dulu Pak. ya padahal Pak Purba itu rajin tahu Mas Dino. Pak Purba itu disebutnya di sini sesepuh ya Mas Arul ya. Lah ya, Iya, gimana kagak kesel? iya Ini Pak. Pak, Dibilang nggak ngumpulin UTS, nggak ngumpulin UAS. Oh jadi dua itu Pak. Arjuna, ada Mas Purba, sepuhnya ada Willy itu. Banyak di sini sesepuhnya nih. Ada Mas Willy Lare. ada bermasalah juga nih. Mas Willy, Mas Arul juga sama. Enggak Pak, saya mah apa tuh? Aman. Mas Kalau ada di atas Yang Saya sepuh, mah aman coba di Pak. atas sepuh itu, Pak. kelihatannya yang nggak masuk yang pakai domain privat, Pak. Jadi kalau mereka pakainya domain umum kayak Gmail, Yahoo Hmm. masuk. Karena saya Hmm. pakainya domain privat nggak masuk. Sepertinya itu si Juna juga pakai domain privat nggak masuk juga itu, Pak. Gitu. Arjuna suka ngehack email orang sih Pak. Adina ya. Oh gitu. Jadi itu temuannya itu ya. Jadi kalau pakai domain prepaid nggak bisa masuk ya Pak. Hmm. Tapi udah dikonfirmasi belum Pak ke Pak Topiknya? Saya sih udah konfirmasi, Pak, dari tadi, Pak. Oh Cuman sudah. Hmm. Pak Taufiknya info kirim ulang juga nggak masuk. Tapi setelah disuruh kirim ulang belum ada kelanjutan lagi. Gitu ya udah. Betul ya? Oke Kok oke. kok rame? Lah udah gol lagi. Kok rame? 2-0, Ntar Pak 2-0. di lobi kantor saya pada rame nih, Pak. Ini 2-0, beneran ini 2-0, 2-0. Udah lagi Mas pada Purba. nomor ini ya. Bakal Landang. Nyampe Bukan rumah, nobar, Pak. Cuman kedengeran teriakannya sampai Menang sini. bandar kayaknya nih. Nyayur, nyayur, bet gede.
Ya udah, weh, di record, weh, di record. Saya malah belum melihat ini. Ya udah, ya udah ya. Nanti yang bermasalah tolong dikonfirmasi aja ya ke uploadingnya dulu nggak apa-apa ya. Kalau seandainya ke Kaprodi masih belum tembus, Pak Purba konfirmasi ke Kaprodinya aja ya. Kaprodi TI ya. Iya, Pak. Siap. Oke, pokoknya selama kita masih bisa melampirkan bukti, nggak apa-apa silakan konfirmasi ya Pak Purba ya. Oke, Ya, buat yang lain juga ya teman-teman ya. Ya, Pak. Oke, ya berarti kita pakai link Google Drive aja ya. ya, Pak. Itu lebih aman, Pak. Nyaman, kita punya terdata kan. Oke, lanjut ya. Kita selesaikan aja ya. Ya, Pak. Hmm, berarti udah paham ya file tradisional ya. Kalau ada yang belum paham, silakan dikerjakan latihan semampunya karena nanti kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, apa sih keterbatasan sistem PL tradisional ya? Itu ada kelengkapan data, yang tadi bilangnya ada data juga tidak konsisten. Ada kesukaran kita dalam mengakses datanya, teman-teman semua ya. Ada data terisolir, ada data juga dependensi ya. Ada juga format file yang tidak kompatibel ya, teman-teman ya. Oke. Kalau storage data itu memerlukan tenaga ahli ya, karena kan misalkan contohnya MySQL ya butuh yang ahli MySQL atau email engineer kayak gitu ya, atau perangkat lunak mahal. Memang ada juga yang perangkat lunak DBMS itu lumayan mahal, misalkan seperti yang berbayar itu Oracle atau dan yang paling mahal Web server. kayak gitu ya teman-teman ya betul. Kadang juga butuh daya listrik yang besar, bila daya listrik tidak benar, kerusakan dapat terjadi ya. Ini ada juga prosedur backup dan recovery sulit ya, karena memang di setiap DBMS itu biasanya memang ada backup dan recovery yang perlu kita pahami lebih lagi ya teman-teman semua ya. Oke, ada juga untuk penelaraannya butuh waktu lama karena ukurannya besar ya. Memang kalau DBMS itu ada juga yang berukuran besar ya, teman-teman semua ya. Oke, apa saja perbedaan sistem PR tradisional dan juga sistem basis data ya teman-teman semua. Di sini PR tradisional yang tadi yang sudah saya sebutkan juga ya. Pertama, kesukaran kalau basis data lebih mudah ya mengakses datanya. Lalu PR tradisional itu timbul redundansi data. Kalau basis data ada redundansi data dan konsistensi data minim. Untuk PR tradisional itu sulit dilakukan pengembangan aplikasi. Untuk basis data itu mudah dilakukan pengembangan aplikasi ya. Untuk PR tradisional itu program oriented. Untuk basis data itu data oriented ya teman-teman semua ya. Oke, apa itu database ya? Database adalah sebuah kumpulan dari data dan deskripsinya secara logika berhubungan satu sama lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi sebuah organisasi. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, misalkan perpustakaan, berarti kan perpustakaan di dalamnya kan ada banyak tuh ya, ya. Ada banyak entitas-entitas yang melakukan kegiatan di situ ya, seperti staf, peminjam, juga ada buku yang beredar ya, dan juga apalagi tuh ya, teman-teman saya ada anggotanya ya, tetap anggota perpustakaan yang nanti kan masing-masing itu ada yang namanya atribut-atribut yang menghubungkan antara staf dengan buku, antara staf dengan peminjam dan juga entitas lainnya ya teman-teman. Misalnya contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, apa itu sistem basis data? Adalah suatu sistem penyusunan pengolahan record dengan menggunakan komputer ya. Dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta melihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Oke, nah tadi saya ini ya baru nanti yang akan sering teman-teman temukan istilah-istilahnya itu ada entitas, ada field, ada record, ada juga data value, ada juga kunci elemen data ya. Yang tadi ya saya sebutkan, misalkan tadi yang tadi saya sebutkan ada perpustakaan ya, misal kita di perpustakaan itu ada entitasnya apa staff, berarti staff itu untuk entitasnya ya teman-teman. Seperti apa fieldnya apa field daripada staff itu misalkan ada NIM, ada nama ya teman-teman semua dan juga alamatnya daripada staf itu ya tadi ada kalau ini kan contohnya hanya kesehatan ya misalkan ya. Oke, juga ada ikut ya ada kumulasi elemen data yang bisa berhubungan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Contohnya isi daripada dari NIM ini, dari nama siswa ini, dari alamat adalah ini ya Jalan BSD nomor 2 Tangerang ya. Oke. Data value itu merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen isi atribut disebut juga nilai data. Berikutnya ada kunci elemen data. Kunci elemen data itu seperti yang unik-unik ya teman-teman semua ya. Misalkan biasanya yang diambil ini kalau dari sini ini itu adalah NIM ya, unik-unik nilainya teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk istilah-istilah dasarnya.
Oke. Kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja ya teman-teman ya. Kalau kecepatan juga diinterupsi aja nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya apa saja ada yang komponen basis data itu ada hardware, ada software, ada juga data, ada juga prosedur ya teman-teman semua ya. Yang mana hardware adalah dapat misal dari komputer pribadi tunggal, komputer tunggal, ke jaringan komputer. Ada juga software, komponen software dari software DBMS itu sendiri dan juga program aplikasi bersama dengan sistem operasi termasuk software jaringan jika DBMS digunakan melalui jaringan. Berikutnya ada data, mungkin komponen terpenting dari lingkungan DBMS tentu dari sudut pandang pengguna akhir adalah data ya. Berikutnya ada prosedur. Prosedur mengacu pada instruksi dan aturan yang mengatur desain dan penggunaan database ya. Pengguna sistem dan staf yang mengelola database memerlukan prosedur dan dokumentasi tentang cara menggunakan atau menjalankan sistem. Berikutnya ini mungkin tadi dari instruksi tentang cara tadi terkait prosedur itu masuk ke basic apa menggunakan pasal DBMS, memulai dari model DBMS membuat saringan backup, menangani kegagalan hardware atau software, dan seperti mengubah struktur tabel ya, ada juga lain-lainnya ya, terminologinya ya. Berikutnya ada komponen lainnya itu ada people ya, atau user lah kita kenal ya. Itu komponen terakhir adalah orang yang terlibat dengan sistem itu sendiri, basis data itu sendiri ya teman-teman. Oke, Komponen lainnya itu bukannya ada view, ada function, trigger, sama event itu, Pak. Apa masuk nggak itu? betul salah satunya itu prosedur itu ya teman-teman ya. Ini kan ada pada tampilan yang mengurus tabel dan motor database ya, salah satunya itu berarti ada banyak ya. Itu disebutnya store prosedur seperti view ya kan itu nanti ada lagi misalkan kita ingin ringkas dari misalkan kita ingin milih-milih yang banyak ya kan terus kita pengen panggil ringkas saja kita buat view-nya juga bisa ya teman-teman ya nanti kita bisa gunakan juga pada saat kita ingin tampilkan di sebuah halaman web kita tinggal panggil aja view-nya itu jadi bisa langsung ada untuk ditampilkan ya atau kita nyebutnya user view ya teman-teman lebih seperti itu ya Mas Harul ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan pertanyaan boleh atau kecepatan. Pak, kalau data pemerintahan yang belum sinkron itu jatuhnya gimana tuh Pak? Tradisional atau udah basis data tuh Pak? Kenapa berarti masih tradisional kalau masih belum sinkron? Contohnya kayak misalkan data KTP Pak. Hmm, Data, data KTP ini di KTP fisik kita alamatnya misalkan udah up to date nih. Atau hmm, status udah up to date. Ternyata di hmm, data katanya kan kayak pajak tuh. hmm, Epin, pajak Epin itu kan udah sinkronis ke NIK tuh. Nah, cuma hmm. kalau pas dicek datanya belum sama ternyata sama KTP. Itu berarti masih jatuhnya masih tradisional juga dong, Pak. Nah, lihat ada gak atribut yang saling menghubungkan? Itu berarti dia masih tradisional itu belum saling terhubung. Berarti harus ada atribut yang menghubungkan supaya jadi pada saat dia ngupdate ini, yang ini juga bisa ikut ini. Ya, kayak gitu. Itu berarti ada Berarti masih kesalahan masih kita semi, yang hal itu dalam masih mengubah. semi lah ya datanya. Kenapa, Pak? Jatuhnya jadi kayak masih semi dong. Iya, itu makanya perlu diteliti tuh Pak sama Bapak tuh Pak. Kira-kira dia ada kesalahannya di mana Pak? Coba dicek atributnya udah benar atau belum. Kayak gitu Pak. Coba makasih penjelasan Pak. Tambahin Pak, itu datanya secara kalau dibilang tidak sistemik, enggak juga sih Pak. Karena ngomongnya secara global antar instansi. Kalau dilihat dari skopnya, kalau misal dari instansi ya udah bisa dibilang sebagai database, sistemik dan lain-lainnya. Tapi kalau dilihat dari antar instansi, ya belum sistemik. Jadi tergantung dari sudut mana kita ngelihat. Ya, makanya perlu dianalisa lebih lanjut lagi. Kita teliti betul ya, apakah tabel saling berhubungan atau ada masalah di si people-nya. Itu. Oke? Kurang lebih seperti itu ya Pak Purba ya. Ya, tergantung dari sudut pandangnya sih Pak. Ibaratnya kayak gini aja lah gampangannya programnya ITTS itu udah sistemik. Kalau kita ngeliatnya dari skop ITTS, tapi kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya bisa dibilang masih tradisional. Tapi kan balik lagi kan kebutuhan dari si data itu dipakai untuk siapa, itu aja. Hmm, bisa begitu juga. Tapi yang pasti sih kalau kita mau lihat dia udah pakai DBMS atau belum, kita lihat nih apakah ada tabel yang menyebabkan ini jadi datanya itu tidak sinkron gitu.
apakah ada data yang menyebabkan datanya itu tidak sinkron sebetulnya. Kalau itu kan kalau sistemik beda lagi dengan perancangan aplikasi. Maka tadi itu yang KTP itu dengan pajak itu yang tidak sama itu apanya Pak? Nicknya atau apanya ya Pak? Coba nanti digambarkan di latihannya ya Pak. Hmm, Kalau dilihat di data saya sih kayak data alamat sih nggak update di kayak di BPJS-nya, di pajaknya nggak update. Data alamatnya nggak update gitu. Oh iya. Nambahin boleh Pak. Boleh. Kalau yang saya lihat dari permasalahan yang tadi Mas Dino bilang itu sebenarnya bukan tentang sistemik atau tradisional sih, karena konsep yang saya dapat bahwa kalau misalkan sistem file tradisional, misal contoh kita punya buku, di dalamnya itu ada misalkan contoh judul buku, penulis, misalkan kayak gitu. Nah, kalau tradisional itu setiap ada buku baru misalkan, nah kita nambahin catatan ke buku tersebut gitu. Tapi kalau misalkan database berarti database-nya udah ada memang, tapi hanya belum diupdate aja seperti yang Mas Purba bilang tadi. Jadi POV-nya kayak gimana gitu. Itu jadi bukan soal tradisional atau enggak, tapi itu udah bukan tradisional lagi karena kan itu sudah pakai database gitu. Dan datanya ada, cuman memang belum diupdate seperti itu aja sih. Ya, berarti people-nya itu ya Mas Arul ya. Ya bener kata Mas Purba, POV-nya gimana? Kalau misalkan dari Hmm, pemerintah ya mereka punya data loh ini, itu ada datanya. gitu ya. Oh jadi iya maksudnya sih mungkin people yang ini nggak saling update gitu ya. Jadi makanya berbeda datanya kali gitu ya, dari sudut pandang mana kita lihatnya ya. Ya gitu kali ya, Mas Purba ya, Mas Arul ya. Atau malah mungkin kitanya yang belum merapor ke mereka, jadi mereka nggak update. Iya, kayak gitu juga bisa Mas Dino ya. Oke, Mas Dino. Oke Pak, Oke. Mas Dino aktif di pemerintahan ya? nggak juga sih Pak. Saya Hmm. swasta sih Pak. Oh gitu. Udah males Pak ke pemerintahan. Kenapa Mas Dino? Budget doang gede, hasilnya mengecewakan. Oh gitu. Nggak apa-apa lah Mas Dino, selama membangun bangsa. Ya ya, lanjut ya. Berarti udah banyak yang paham nih terkait tradisional ya. Jangan lupa Pak membangun bangsa dan Negara. Ya kali terusin Pak. iya 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 tadi tangkap ya. Nih Pak Indawan kayaknya lagi di kantor tadi nih. Ya. Enggak Pak, ini saya lagi di rumah. Oh, lagi di rumah, bukan di Tadi saya kantor. kirain kalau di kantinnya masih buka tadi kalau tahu gitu saya tadi nongkrong di kantin. Kayaknya masih buka sih nih kayaknya. Aduh. Rame tadi. Iya tahu gitu tadi saya nongkrong di situ tadi. Oke deh Pak, dilanjut dilanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Dikit lagi nih ya teman-teman ya. Nah ini akan sering teman-temukan ya ini ya istilah-istilah nantinya ya teman-teman semua ya. Oke, lanjut. Oke, keuntungan dan kerugian menggunakan basis data ya teman-teman semua ya. Ini ada kontrol dan durasi data. Nanti teman-teman ini sendiri aja ya. Ada konsistensi data, ada lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Ada sharing of data, ada meningkatkan integritas data, ada meningkatkan keamanan. Ada penegakan standar, ada skala ekonomi ya dari keuntungan. Ada balance operating, ada requirement, operating requirement, ada peningkatan aksesibilitas dan juga daya tanggap data. Ada peningkatan produktivitas, ada peningkatan pemeliharaan melalui independensi data. Ada peningkatan konkurensi, ada peningkatan layanan backup dan juga recovery ya teman-teman semua ya. Oke, apa saja kerugiannya? Ada kompleksitas, ada size, itu ada biaya DBMS, ada biaya hardware tambahan ya. Oke, ada biaya konversi, ada performance ya teman-teman ya. Ada juga dampak kegagalan yang lebih tinggi. Nah, berikutnya terkait pengguna bahasa data ada dibagi beberapa ya di sini yang kita bahas di sini ada casual end user, ada naib atau pragmatic end user. Casual end user itu kadang-kadang mengakses database ya, tetapi mereka mungkin memerlukan informasi yang berbeda setiap kali ya, teman-teman semua ya. Ada naib parameter end user membuat sebagian besar pengguna akhir basis data ya. Fungsi pekerjaan utama mereka berkisar pada query dan pembaruan basis data secara terus-menerus menggunakan jenis query dan pembaruan standar disebut kernel transaction yang telah diprogram dan diuji dengan cermat ya. Oke.
Berikutnya ada sophisticated end user, yaitu termasuk insinyur ilmuwan analisis bisnis dan orang lain yang secara menyeluruh membiasakan diri dengan fasilitas dan BMS yang mengimplementasikan aplikasi mereka sendiri untuk memenuhi requirement kompleks mereka ya teman-teman. Ada standalone user, itu memelihara database pribadi dengan menggunakan paket program siap pakai yang menyediakan antarmuka berbasis menu atau grafis yang mudah digunakan. Ya, contohnya adalah pengguna paket pajak menyimpan berbagai data keuangan pribadi untuk tujuan perpajakan. Oke, sebuah DBMS Mas menyediakan beberapa fasilitas. Nah, ini fasilitas yang biasa dari BMS seperti dalam biasanya ada penggunaan AI, perlu belajar sedikit ya tentang fasilitas yang disediakan oleh BMS. Pengguna biasanya mempelajari beberapa fasilitas yang mungkin mereka gunakan berulang kali. Ada pengguna yang mahir mencoba mempelajari bagian besar fasilitas BMS untuk mencapai persyaratan kompleks mereka. Ya, pengguna mandiri biasanya menjadi sangat mahir dalam menggunakan paket perangkat lunak tertentu. Oke, yang terakhir ada aplikasi programmer, yaitu profesional komputer yang menulis program aplikasi. Pengguna aplikasi dapat memilih dari banyak tool untuk mengembangkan user interface. Ya, pengembangan aplikasi cepat adalah tool yang memungkinkan program aplikasi untuk membuat formulir dan laporan dengan upaya pemrograman yang minimal. Ada spesialis user, yaitu pengguna canggih yang menulis aplikasi basis data khusus yang tidak sesuai dengan perangkat pemrosesan data tradisional. Di antara aplikasi ini adalah sistem desain berbantuan komputer, basis pengetahuan, dan juga sistem menyimpan data dengan tipe data yang kompleks, ya, misalnya data grafik dan juga data audio, dan sistem pemodelan lingkungan. Oke, kurang lebih ya contoh-contoh user ini dan usernya aja. Nanti perlu teman-teman pahami terkait basis data ya, ini teman-teman akan lebih ketemu tentang entitas. Tadi harus bisa membedakan yang mana entitas, yang mana atribut, yang mana value apa, yang value apa yang jadi primary key itu apa ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, saya lanjut aja ya. Ya, ini contoh kasih tadi itu sudah saya sebutkan juga. Misal kita perpustakaan, dan perpustakaan itu kita ada entitas apa saja yang dilakukan kegiatan di situ ya teman-teman. Yang bisa kan ada buku, ada juga anggota, dan juga ada juga peminjaman itu seperti apa ya. Itu misalnya mau ditambahkan ada staff, boleh juga ditambahkan staff ya teman-teman semua ya. Ini nanti pada saat teman-teman, nah ini main aja masalah di ADP-nya aja tadi terkait apa tradisional ya teman-teman. Sudah ada fungsional akses, ada integritas data, ada keamanan, ada keterbatasan fungsionalitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada? Oh, tidak ada? Tidak ada? Pak. Ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, kita masuk ya. Langsung aja saya kasih latihannya ya. Ini latihannya untuk sistem PL tradisional dan sistem PL database. Nanti teman-teman belajar seperti ini aja ya. Misalnya di perpustakaan tadi ya. Nah, jadi teman harus bisa bedakan mana yang database, mana yang entitas ya teman-teman semua ya. Sudah bisa membedakan ya? Udah, Pak. Ya. Oke, sudah bisa membedakan ya teman-teman ya. Kalau bisa membedakan boleh ditanyakan teman-teman semua ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugas itu tadi ya. Nanti silakan Mas Harul bantu buat Google Doc-nya ya. Nanti format pengumpulannya nama prodi sama namanya ya. Prodinya dari mana sama namanya ya, biar biar gampang ngeceknya ya teman-teman ya. Oke. Oke, Pak Purba. Pak Purba udah hilang ya? Masih, Pak. Oh, masih. Ya, gimana Pak Purba? Udah ya aman ya? Sampai sini aja dulu ya. Boleh, Pak. Nah, ini lagi nih, mau tambahin lagi nih materinya nih. Kalau mau tambahin saya tanya satu-satu nih, cuma saya tanyain kayaknya lagi nggak standby ini teman-teman ini. Paling juga pada nggak fokus itu, Pak. Iya, saya juga yakin gitu. Pada nggak fokus ini. Udah kayak sama Amit pada nobar. Aduh. Masih standby kalau saya, Pak. Nggak apa-apa ya Mas Dino ya. Teman-teman yang lain ya. Ya, nggak apa-apa, Ya, Pak. Pak. Oke, tadi latihannya itu ya. Jadi cari Ya, Pak. PL tradisional ya. Dua lah ya, nggak usah banyak ya. Dua sistem PL tradisional sama sistem PL basis datanya seperti apa ya. Oke. Nanti bikinnya sistem tradisional kasih tabelnya kayak gimana biar kita atau nggak usah pakai tabel juga apa-apa. Yang penting ada penjelasan terkait entitas apa yang ada di tradisional itu sama atribut apa yang ada di tradisional itu. Misalkan kayak tadi ya, entitasnya misalkan staff adanya apa atributnya? Ada nama, NIM ya, dan juga alamat kayak gitu ya contohnya ya teman-teman ya. Oke. Jelas nggak? Baik, Oke, Pak. Pak. Baik. Oke, nanti basis datanya seperti apa? Nanti saya lihat antara file tradisional sama file basis data ini ya.
Itu nanti teman-teman lakukan review yang itunya ya. Oke, Pak. Oke, cukup jelas ya, Mas Dino ya. Yang Siap, lain Pak, gimana siap. konversi? Ya, jelas, Pak. Oke, Pak Indrawan gimana? Siap, Aman. Pak. Aman. Mas Andik aman? Aman ya, udah keluar ya Mas Andik ya. Oke, yang masih dalam siapa nih? Oke, aman semua ya. Oke, kalau aman semua, Aman, Pak. Aman, Pak. aman. Coba yang lain semua mana aman, aman gitu. Aman semua ya. Mohon, Pak. Oke, Aman, mantap. aman, Pak. Aman ya. Aman. Oke, aman. Oke, kalau aman, kita tutup aja pertemuan kita ya hari ini ya. Dila aman gak Dila? Lalu ceweknya belum saya tanya nih, ceweknya nih. Dila aman gak Dila? Aman, Pak. Aman ya. Dila baru ada suaranya Dila. Iya, Pak, baru nyampe rumah. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu kita tutup aja pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita jangan lupa ya due date-nya sebelum pertemuan berikutnya. Nanti kita review ya di pertemuan berikutnya untuk latihan pertemuan hari ini ya. Kurang Oke, lebih Pak. seperti itu teman-teman semua ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah standby sampai jam ini. Selamat malam buat teman-teman semua ya. Selamat malam, Malam, Pak Pak Nas. Amas. Malam, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Pak. Teman-teman. Saya Oh, Jinip. terima kasih. Terima kasih. Izin lift ya, Pak. Siap. Saya izin live juga teman-teman ya. Mari